Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif Nida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Lara Bani Fida, yang terhormat guru-guru, teman-teman, dan tak lupa keluarga saya di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Di sini saya Nisna Nurlita dari kelas 12 MA Lara Bani Fida akan mempresentasikan tentang petak imajinasi saya dari pelajaran PKN kelas 12 tentang plus minus yang diambil tentang plus minus yang diambil dari globalisasi. Kemarin kita membahas tentang globalisasi, sekarang membahas tentang kelebihan dan kekurangan, dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Di sini dampak positif dan negatif itu terbagi menjadi 3 bidang, yakni yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang sosial budaya, dan yang ketiga adalah bidang politik. Yang pertama bidang ekonomi. Bidang ekonomi di sini positifnya dalam era globalisasi itu memacu produktivitas, inovasi pelaku ekonomi bersaing dengan produk lain. Sedangkan dampak negatifnya menimbulkan sifat konsumerisme di antara kalangan generasi muda. Maksudnya apa? Jadi barang-barang impor yang diekspor oleh luar negeri ke Indonesia, jadi kita bersifat konsumen atau menggunakan barang-barang tersebut secara tidak langsung. Kita menggunakan semua barang-barang yang dari luar. Jadi konsumerisme, jadi konsumen tapi bukan bahan produk dalam negeri, Terus munculnya perusahaan multinasional, transnasional, dan peluang untuk memonopoli usahakan cara usahanya orang Indonesia dengan orang luar itu beda. Nah, orang luar itu kalau secara tidak langsung mereka tuh memonopoli usaha, dan ada menciptakan suatu lembaga namanya WTO tersebut. Itu kekurangannya. Kemudian di bidang sosial budaya, nah di sosial budaya ini kelebihannya sosial budaya itu pas saat globalisasi itu bagi generasi muda itu sebagai sarana, itu positifnya. Sarana buat apa sih? Buat informasi agar lebih efisien dan lebih luas. Jadi mencakup semua informasi itu sampai dalam dan luar negeri gitu ya. Kemudian negatifnya dari sosial budaya, terus dari bidang sosial globalisasi bagi bidang sosial budaya itu kan kita mengetahui itu informasi dari luar. Jadi kita luar itu informasi dari luar tidak hanya menyajikan yang baik, kadang juga informasi kan ada yang baik ada yang buruk. Nah, dampak negatifnya ya kita meniru hal-hal yang tidak baik dari informasi yang disediakan oleh yang luar. Contoh, meniru tidak baik pakaian, cara berpakaian ala-ala barat, ala orang luar, terus kebersamaan. Biasanya kan di Indonesia tuh ya, di Indonesia itu gotong royong untuk bersamaan bareng-bareng. Nah, karena dia kemasukan era globalisasi di sosial budaya tersebut, dampak negatifnya kebersamaan itu berperan di seorang individualisme seperti itu. Kemudian di bidang politik ini positifnya itu mudah mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, mudah berkomunikasi dengan yang lain, cepat berpergian kemanapun, menumbuhkan sifat kosmopolitan dan toleran sama lain, kemudian menambah kualitas diri dan cepat untuk memenuhi kebutuhan. Itu di positifnya politik. Dan yang negatifnya informasinya nggak tersaring dan jadi orang-orang berjiwa konsumtif, menutup diri dan berpikir sempit, pemborosan atau tingkah laku yang buruk, kemudian terpengaruh budaya barat seperti itu. Semoga ya demikian itulah positif dan negatif yang dapat kita ambil dari globalisasi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.